Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Dan kita menyapa Anda dalam program Doncast. Bang Don, apa kabar? Baik, Sehat baik ya? sekali, sehat. Aku pikir abang ikut Presiden Trump juga ke sorry. Lebay itu namanya kata anak sekarang. Tapi itu bukan lebay kalau kita diskusikan. Setuju ya? Ya, kalau kita Ini diskusikan. penting sekali. Betul. Karena sebentar sebelum kita kenalkan tamu kita, kalau Bang Don sendiri sebagai jurnalis melihat kunjungan Trump itu ke Arab, tapi nggak mampir Israel itu gimana kira-kira? Ya itu justru pertanyaannya, kenapa kita menghadirkan narasumber kita hari ini? Itu. Tapi Alasannya. itu patut kita pertanyakan ya. Betul. Apalagi kalau bicara Trump dengan Netanyahu itu kan hopeng sebenarnya kan. Dan rasanya itu juga pertanyaan penonton kita, gitu. Betul sekali. Karena itu tidak kaleng-kaleng kita hadirkan Dua profesor. dua prof yang akan bersama kita kali ini berdiskusi dalam program Doncast. Saya kenalkan dulu yang terdekat di sebelah kanan Bang Don, ada Prof. Alexius Jemadu, PhD. Prof. Alex, apa kabar? Prof. Alex, terima kasih. Ini adik. Terima kasih Pak. Adik kelas. Satu sekolah, satu sekolah. Satu sekolah, satu kampung ya. Satu kampung. Tapi beda profesi ya. Oke. Kalau saya dulu profesinya jadi dosen, kira-kira profesor juga. Ya. Katanya pemesol lah Bang Don. Betul-betul. Yakin saya. Baik. Dan satu lagi, kita juga sudah menghadirkan tamu istimewa kita, yaitu Profesor Koni Raakudini. Prof. Koni, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat siang. Iya, Terima thank kasih you. ya Prof sudah banyak mengundang penonton ke NTV. Biasa. Kembali, karena topiknya menarik sih, jadi pasti datang. Iya, tapi kita juga lagi menunggu nih launching buku barunya, ya kan? Apa tadi judulnya buku barunya? Judulnya apa, Bro? Jadi buku barunya apa ya? Sebenarnya sih lebih kepada pembangunan tentang kesadaran bernegara. Gitu. To build a conscious nation. Oke. To build conscious Jadi nation. dalam dua bahasa sekaligus. Jadinya, pokoknya nanti saya diundang. Kita tunggu peluncurannya. Kita bicarakan di sini. Ya, kita tunggu. Kita harus bahas itu nanti ya. Oke. Baik, saya mau komen juga itu nanti. Iya, ada Prof. Alex juga sudah siap. Kalau perlu menjadi komentator malah. Ya, betul. Baik, oke. Prof. Koni berbalik. Kita langsung mulai diskusi. Ya, Karena tadi saya sudah buka, saya tanya Bang Don juga. Ini penting kita diskusikan dan ini menjadi pertanyaan masyarakat khususnya penonton kita. Prof. Alex, Trump ke Arab Saudi. Arab Saudi. Ya. Yang penting kita mau tahu dulu tujuan dia sebenarnya ke Arab Saudi itu apa? Ya, untuk mengetahui tujuan dia ke Timur Tengah saat ini, kita lihat konteks global dulu. Kita melihat bahwa perundingan perang tarif dengan Cina ini memang sudah agak reda, tapi masih mengandung ketidakpastian, ya kan? Nah, karena itu Trump ke Timur Tengah ini juga ada tujuan bisnisnya. Oke. Jadi semacam satu preemptive strike sebelum Tiongkok ke sana, dia sudah duluan. Iya. Jadi sebenarnya ini misi dagang kali ya? Misi dagang. Ada misi dagang yang nantinya terkait juga dengan kepentingan dalam negeri dia, karena nanti tahun depan itu ada pemilu legislatif. Harus menang juga November. Menuin janji dia kampanye kan. Jadi konteks globalnya itu, dan kita melihat apa yang dia dapat di Arab Saudi, Qatar sama Uni Emirat Arab itu deal bisnis billion of US dollar. Dan itu negara kaya Timur Tengah. Negara kaya Timur Tengah, ya. Dengan Arab Saudi aja komitmen investasi 600 miliar dolar. Iya. 142 miliar dolar deal defense. Ini Koni pasti Iya, tahu. pertahanan ya. Belanja. Belum di Qatar, belum di Uni Emirat Arab. Jadi dia sudah dapat tujuan untuk kepentingan bisnis ini. Mungkin untuk dia juga kan dia juga pengusaha ya. Juga untuk perusahaan-perusahaan besar Amerika. Yang nanti membangun Amerika itu dengan uang dari Timur Tengah ini. Tapi kalau Prof. Koni lihat, ini ada urusan, tidak ada urusan politik kah beliau ke sana nih, Donald Trump? Sebenarnya sih mencakup berdua hal ya. Menurut saya politik dan ekonomi itu lebih ke sana. Dan mungkin agak ke geopolitik. Sebenarnya kalau kita lihat, pertama dari the case mungkin beliau akan berbicara tentang kerjasama energi. Karena ini kan kita bicara tentang Arab Saudi, Qatar dan UEA kan. Kemudian bagaimana mungkin walaupun China itu bersahabat dengan Rusia, bagaimanapun dia memerlukan pengaruh yang tetap stabil di Teluk, dan dia merasa harus menyeimbangkan pengaruh Rusia di Teluk sehingga tidak
dan juga Cina, bukan cuma Rusia tapi Cina, sehingga dia nggak ketinggalan gitu. Nah, yang paling penting lagi juga menurut saya adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya Trump ingin mendorong negara Arab ini menyerap sebenarnya pengungsi-pengungsi Palestina, tetapi dia menghindari tekanan langsung ke Israel karena dia kan nggak mau lah dia langsung head to head dengan ke Israel, sehingga dia berharap atau akan masuk dengan ide transformasi Gaza, gitulah kira-kira. Memang gagasan transformasi Gaza, karena kan secara normatif orang bilang dia akan ke Qatar lalu kemudian bicara soal Abraham Accord begitu. Yes. Ya. Jadi tapi menurut saya juga ini akan menarik karena kalau kita kaitkan nanti ke soal hadiah dari pesawat Qatar ke Trump dan lain-lain. Jadi kayak ada tarik-tarikan antara stabilisasi ekonomi, antara eskalasi konflik Israel Palestina, antara perdagangan juga gitu loh. Tapi kan ini juga berpengaruh sangat bagaimana reaksi masyarakat Amerika Serikat maksudnya terhadap Trump kalau ada kontroversi etika, kira-kira gitu lah yang akan terjadi. Nah, cuma menariknya juga gini, Prof. Goni, Prof. Alex. Kalau misalnya Trump ke Timur Tengah, dia punya misi Abraham Accord, Arab Saudi misalnya masuk, Prof. Goni, pasti kan two state solution itu harus deal, ya Prof ya? Betul. Gimana analisa Anda? Gini ya, kalau soal two state solution itu mungkin agak berat. Kalau saya sih ini pandangan saya pribadi ya. Tapi gini, saya kan sempat mendampingi perjalanan Ibu Mega saat Pope yang lalu masih ada. Bagaimana kami tuh berbicara tentang mewujudkan perdamaian Timur Tengah, di mana Ibu Megawati itu diminta menjadi salah satu dari disebutnya ibu kan lebih dari bukan lagi kepala negara tetapi mantan kepala negara yang sangat disegani lah, kira-kira gitu. Ini dianggap saya makanya menyebutnya ibu bangsa atau ibu apa lah intinya adalah bagaimana UEA, kemudian Israel, kemudian juga Indonesia karena kita majority Muslim dan beberapa negara itu akan Turki tentunya bagaimana mewujudkan perdamaian di Timur Tengah ini, tapi mungkin tidak terlalu two-state solution. Ada banyak hal yang bisa diambil caranya dan itu yang sedang dicari polanya. Kalau saya boleh sedikit spill ya, karena ibu kan masih belum berangkat tentang karena Pope meninggal kemarin dan ibu baru akan sedang di reschedule perjalanannya ke sana. Tetapi salah satu yang saya tangkap, ibu tuh malah akan mendorong tentang pentingnya kita revisit Asia Africa Conference. Jadi Dasar Bandung itulah yang sebenarnya menurut ibu menjadi kekuatan kita Indonesia, melahirkan mungkin tidak lagi Abraham Accord-nya Trump, ya kan, atau tidak Abraham Accord 2. Barangkali saja kita melahirkan, ketika saya ngomongin kita tuh Indonesia ya, melahirkan Muhammad Accord atau apapun Accord, tapi yang akhirnya lebih mempercepat proses perdamaian atau penyelesaian Timur Tengah. Oke, ini menarik nih. Prof. Ayas, kalau lihat situasi di Timur Tengah seperti ini, kan ada cerita bagaimana membersihkan Gaza, betul ceritanya. Lalu kemudian mau dibangun, begitu. Dan ini apakah ada hubungannya? Jadi kelihatannya persoalan perdamaian antara Israel atau gencatan senjata Israel dan Gaza bukan sesuatu yang penting, tapi ada bisnisnya Donald Trump mungkin lebih penting. Saya melihat begini Pak Don, antara Donald Trump dan Netanyahu itu berbeda agenda, meskipun tujuannya sama. Donald Trump tidak ingin agenda dari Netanyahu untuk menyelesaikan itu secara militer, mencapai kemenangan militer mutlak, itu yang dimaui oleh Netanyahu. Nanti akan mengganggu 3 negara yang deal bisnis dengan dia ini. Tetapi kita melihat bahwa Donald Trump itu ingin menunjukkan kepada Netanyahu, who is the boss? Jadi saya yang memimpin ini. Anda harus mengikuti agenda saya, gitu kan? Karena kalau dia mengikuti agenda Netanyahu dengan sekarang pendekatan militer, mungkin akan merusak hubungan dengan tiga negara itu dan juga merusak prospek Abraham Accords ke depan dengan Arab Saudi kan. Jadi ini dua pemimpin ini punya agenda yang berbeda dan Trump tidak mau duluan si Netanyahu yang akan ambil ini. Itu merusaknya ya Prof ya. Dan itu sebenarnya dia tidak mampir ke Israel. Jadi saya melihat kunjungan Trump ke Timur Tengah ini juga ada agenda untuk membangun kembali arsitektur keamanan regional di Timur Tengah menurut
terms of reference dari Donald Trump. Trump sendiri, bukan dari Netanyahu. Ya. Makanya dia tidak ke Israel dulu. Dan pintar juga si Hamas ini. Dia negosiasi langsung dengan Trump untuk membebaskan si Alexander. Iya, tahanan Amerika. Warga negara Amerika yang jadi sandra ini. Jadi dalam hal ini Netanyahu sebetulnya yang terpojok karena dia punya agenda jadi terhalang. Dia tidak dikunjungi nih kunjungan ke Timur Tengah ini. Hanya 3 itu kan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Netanyahu seperti diabaikan. Tapi Jadi dari situ kelihatan memang ada 2 agenda yang berbeda ini. Iya, 2 agenda berbeda. Prof. Alex tadi bilang Bang Don itu seperti diabaikan. Cuma sebenarnya kan kalau melihat hubungan komunikasi ya Prof Koni, Anda membaca komunikasi dan gaya persahabatan antara Trump dengan Netanyahu itu kan sebenarnya mereka hopeng lah ya, cuma mungkin ya hopeng janjian, nah gue ke kiri dulu, lu ke kanan gitu, lu harus ngerti ya. Iya, lu harus ngerti lah, gue ke Arab dulu begini. Prof Koni lihatnya gimana nih? Kalau saya lebih sepakat dengan yang apa Prof Alex sampaikan tadi, tapi saya melihatnya begini ya. Sebenarnya Trump itu kan tadi jelas fokusnya kepada lawatan dalam kaitannya kepada negara-negara kaya minyak. Itu dulu yang satu. Tetapi kenapa dia tidak mengunjungi Israel, selain alasan yang disampaikan oleh Profesor Alex, saya merasa Netanyahu ini dianggap oleh Trump sekarang ini tidak kooperatif dalam bicara sebentar. Jadi mungkin Trump agak kesel gitu, karena bukan mungkin levelnya udah di atas kesel, mungkin dia udah agak frustasi karena Netanyahu itu menolak gencatan senjata, ya kan? Kemudian dia juga menolak proyek relokasi Palestina. Jadi yang lebih mungkin juga membuat Trump marah itu adalah operasi militer tanpa batas di Gaza itu terus berlangsung, sehingga Gaza semakin hancur. Dan apa dampaknya buat Amerika? Amerika kehilangan muka karena dia kok sepertinya nggak mampu ya berperan, dan dia kehilangan peran sebagai mediator. Itu membuat Trump kesal pasti. Ya, sampai ada ancaman kan Arab Saudi tidak akan ikut dalam pertemuan ini sepanjang Israel tetap menggempur Gaza. Seperti itu, seperti itu. Dan juga mungkin juga ide Trump dengan ini Trump juga suka lucu orangnya. Trump itu mengusulkan Gaza itu dibuat sebagai daerah destinasi wisata, ya kan? Resort. Ya, dan dia akan melibatkan relokasi paksa warga-warga Palestina. Nah, jelas Hamas, Saudi, Yordania itu mengecam lah rencana ajaib ini kan. Musuh itu menurut aku selalu outside the box gitu kan. Tapi kembali di satu sisi juga Uni Eropa tetap dia ngotot, pokoknya ini solusinya harus 2 negara. Tapi kalau mau bicara soal solusi 2 negara, dan ini Uni Eropa, harusnya juga mungkin harus mendorong saudaranya atau tetangganya, yaitu Inggris, ya kan, dan juga mungkin di sini Prancis. Karena kan gara-garanya mereka berdua ini sebenarnya mereka tuh terbelah gitu kan. Jadi saya sudah beberapa kali sampaikan, karena dulu si 2 kolonel inilah. Kita melihat keadaan Palestina hari ini, paling tidak memang kita nggak bisa mundur ke belakang, tapi paling tidak yang paling bertanggung jawab ya harus turun tangan. Jangan cuma Uni Eropa sebagai Uni Eropa, tetapi Perancis sebagai Perancis, dan ditambah Inggris yang waktu itu juga terlibat Sykes dan Picot yang membuat masalah itu terjadi. Prof Alex, ada kadang-kadang sebagai awam ya terasa berpikir bahwa ini Donald Trump ini memainkan kartu untuk kemudian menekan Netanyahu, itu persis ketika dia menekan tarif untuk dagang dengan Cina, lalu kemudian belakangan lembut begitu, belakangan mulai lebih melunak. Iya, kita lihat memang si Trump ini orangnya transaksional, ya, dan ingin lihat hasil yang nyata untuk dia, ya kan? Jadi pragmatis sekali sehingga gerakannya itu kadang-kadang tidak bisa diduga. Namanya juga pedagang ya. Dan kita lihat bahwa dia tidak mau memberi kesan bahwa Netanyahu mendikte Amerika. Dia kan Amerika great again. Jadi sudah banyak kesan di luar sekarang karena Amerika seperti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sepak terjangnya Netanyahu. Dia mau menghilangkan kesan itu dengan kunjungannya sekarang ini. Israel seperti diabaikan sama dia. Dia tidak mau agenda Netanyahu itu yang akhirnya menyetir Amerika untuk menata kembali arsitektur keamanan regional di Timur Tengah, termasuk nanti dengan Iran kan. Netanyahu maunya kan langsung menghancurkan nuklir itu, si Trump bilang tidak bisa negosiasi ini, ya kan. Jadi kelihatannya, hemat saya ya, Trump mau bantu Israel tapi bukan dengan
terms yang ditentukan oleh Israel. Saya yang tentukan, saya bos. Saya yang bantu tapi saya yang atur. Caranya atur. bagaimana? Lu harus ikut gue gitu. Dan itu kemudian harus diperlihatkan di depan teman-teman yang dia kunjungi sekarang. Kamu lihat ya, saya sudah bisa ngatur itu. Itu. Kamu tahu kan siapa the boss? Secara bisnis dia dapat, politikalnya juga dia dapat gitu. Prof Goni, ini menarik ini analisa seperti ini. Trump ini kan sebenarnya kan pengusaha yang politisi, tapi langkahnya seperti kata Anda tadi kan kadang-kadang lucu dan menggemaskan gitu. Cuma dari aspek tabungan politik dia sebagai seorang kepala negara adik kuasa, dia sebenarnya lebih mementingkan politiknya atau bisnisnya dulu, atau dua-dua sekali dayung 2-3 pulau, Prof? Kalau ke aku memang betul ya, buat Trump tuh yang penting dia udah agak mirip-mirip Cina ya, mau tikus merah, tikus dikit, tikus hitam. Cuman ya yang penting bisa ditangkap tikus. Contoh coba bayangkan, dia berpikir bahwa menerima tawaran Qatar untuk pesawat senilai $400 juta itu sebagai untuk Air Force One itu oke-oke aja, karena menurut Trump ya itu kan bisa hemat anggaran gitu kan. Dan dia bilang nggak ada masalah sama etika atau potensi konflik kepentingan gitu kan. Tapi jelas bagaimanapun masyarakat Amerika melihat ini adalah akan melanggar hukum etika di Amerika. Dan bagaimana kemudian mungkin dampak yang ditakutkan adalah efek pada Qatar yang sedang bernegosiasi dengan Amerika terkait nuklir Iran gitu loh. Nah sekali lagi ini memang menarik daripada Trump adalah full of surprises ya kan. Dan kita lihat aja apakah skenario ini dengan Qatar, kenapa Qatar memberikan pesawat ini gitu kan. Apakah dia berharap mendapatkan konsesi dari Amerika Serikat misalnya untuk dukungan politik di OPEC. Itu kan bisa juga begitu. Dan kembali Trump itu adalah seorang negosiator atau transaksional lah. Kalau tadi disampaikan oleh Profesor Alex, beliau itu sangat transaksional. Ya itu juga kayaknya yang sangat harus kita pertimbangkan hitungannya itu gitu. Oke. Nah soal hitungan lanjut kita bahas di segmen berikutnya ya. Kita rehat dulu. Jangan kemana-mana pemirsa. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Doncast, dan kami berdua juga Bang Don kita tidak lupa mengucapkan terima kasih buat penonton yang selain melalui layar Nusantara TV, banyak sekali yang menyaksikan program Doncast melalui YouTube channel official Nusantara TV. Termasuk ketika kita hadirkan Prof Goni. Nah, terima kasih buat Anda yang sudah like, share, subscribe, dan silahkan boleh komen, boleh menyampaikan pertanyaan atau pendapat, baik ditujukan kepada Prof Goni atau Prof Alex. Ya, mari sama-sama kita diskusi ya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita, Bang Don. Iya, tadi Prof Alex menarik sekali mengatakan bahwa Donald Trump ini mau memperlihatkan who is the boss. Who is the real boss. I am the boss. Gesturnya itu ya. Dan itu dinyatakan dalam bentuk apa, Prof? Katanya ada pidato yang menarik ketika di Saudi begitu. Ya, ketika kita ikuti pidato Trump di Saudi itu dia eksplisit mengatakan, implisit dia mengatakannya bahwa kamu perlu saya. Kamu ini maksudnya Saudi, tiga negara itu, Arab Saudi, Qatar, sama Uni Emirat Arab. Dia mengatakan itu karena dia mengatakan Amerika itu secara militer paling kuat di dunia. Tidak ada negara yang melebihi kekuatan militer kami. Ya. Dan saya menawarkan teknologi militer mutakhir kepada kalian. Nah, ini yang jadi kaitan dengan Israel juga. Biasanya yang terbaik itu diberikan kepada Israel. Sekarang ini dengan 142 miliar dolar, Arab Saudi juga dijanjikan teknologi militer canggih. Nah, kita belum tahu reaksi Israel seperti apa nanti ya. Jadi kelihatan di situ dia orang yang sangat transaksional itu tadi. Siapa yang diuntungkan. Dan ini kan ada kaitan juga dengan memenuhi harapan janji kampanye di dalam negeri dia. Jadi ini orang ini penuh perhitungan, dia tidak mau rugi, dan dia memanfaatkan apa yang bisa menguntungkan Amerika dari posisi dominan Amerika di Timur Tengah ini. Tapi kan dia ini harus menjaga hubungannya dengan Israel, Prof. Iya kan? Dia menjalin dengan ini tanpa merusak hubungan dengan Israel. Tapi dia mau tegaskan, Netanyahu, Amerika itu mau bantu Israel,
bukan dengan merugikan kepentingan strategis Amerika. Iya. Prof Koni mungkin bisa lebih mendalam ini. Kalau aku pikir sih kalau itu lepas daripada Trump, memang Amerika dimanapun dan siapapun presidennya selalu merasa uberaus kan. Jadi ya bukan cuma Trump. Kalau menurut itu sih udah bawaan Amerika Serikat. Ya tadi karena the most super power lah, atau kekuatan senjata yang terbesar dan ini dan itu. Tetapi kembali dari perang-perang yang terakhir dan sedang berlanjut sekarang yang banyak mengejutkan kita, misalnya Pakistan India gitu kan. Sebenarnya kalau soal senjata mungkin Amerika sudah harus mulai was-was karena ternyata banyak hal Cina dan negara-negara lain yang ini sudah banyak memberi kejutan, sehingga menurut saya kalau soal kesana mungkin nggak terlalu. Tapi yang paling menarik, saya kembali kepada yang apa yang disampaikan Profesor Alex. Kalau saya kok lebih lihatnya karena dia mentalnya mental pedagang, maka dia itu betul-betul emphasize bukan saja kepada bagian Timur Tengah, tapi mungkin kalau kita bisa timbang lebih ke kaitan ekonomi gitu kan. Contohnya misalnya waktu dia ke Arab Saudi kan, dia datang ke KTT bisnisnya Saudi. Ya kan, di sana ada Elon Musk, ada siapa, Sam Altman, ada Zuckerberg, ya kan. Jadi dia betul-betul menurut saya memperlihatkan bahwa oke, ya kan, dia akan lebih memilih menghadiri dulu Timur Tengah, tapi kembali tetap aja dalam kunjungan kepada pertemuan dan pengusaha kelas miliarder itu dari negeri Pakistan, dia hadiri juga gitu. Jadi menurut saya itu sudah satu hints hints besar. Meskipun juga tentu saja selain ekonomi adalah bagaimana tentang penjualan senjata senilai 142 miliar dolar itu tadi. Karena itu 2,3 kuadriliun. Wow, ya kan? Kalau itu banget itu terjadi, ya super wow gitu di tengah-tengah tentara Indonesia yang sibuk jadi ngurusin kejaksaan gitu kan. Ini ada tentara India yang sedang ngodil 2,3 kuadriliun. Menurut saya ini momentum yang menarik sebenarnya. Cuma Prof Koni, nggak mungkin dong di tengah-tengah kondisi lagi kemesraan Amerika dengan Timur Tengah ini tiba-tiba Xi Jinping ketemu dengan Netanyahu begitu, bahas teknologi juga, gimana tuh Prof? Nah inilah kalau udah masalah kepentingan nasional ya, kita sudah agak bisa berat pengukurnya, karena buat negara-negara yang conscious seperti Cina, seperti Rusia, seperti Amerika Serikat ya kan, even seperti Israel kan, itu mereka memang beda cara perhitung-hitungannya gitu. Jadi misalnya saja kan, kenapa kalau memang perang Ukraina mesti selesai, apakah Rusia tidak mampu menyelesaikannya dalam 3 hari? Bukan nggak mampu, sangat mampu Rusia melakukan itu. Tetapi kenapa tidak? Nah kembali banyak hitungan-hitungan yang terkait di pengadaan senjata, tentang bagaimana proyek-proyek perkembangan teknologi gitu. Jadi malah itu menjadi suatu ladang pembelajaran. Nah, ini kan menarik nih. Jadi makanya kalau kita kaitkan apalagi kepada Trump ini, juga bagaimana kepada isu Timur Tengah dengan fokus kemudian kita harus bicara tentang Zelensky yang sekarang mau mengundang Trump ke Istanbul. Ini kan juga sesuatu yang menarik gitu. Ya, nah itu nanti kita bahas yang khusus itu. Yang khusus setelah Istanbul, ini. ya. Cuman Prof, Hamas dapat apa ini? Iya, setidaknya dia sudah melakukan perundingan langsung dengan Amerika. Karena ketika Hamas berunding langsung dengan Amerika untuk pembebasan si Alexander Edan, itu Israel tidak diberitahu. Dan itu sesuatu juga. Iya, sesuatu juga untuk Hamas, karena jangan lupa Hamas itu adalah dalam istilah hubungan internasional itu non-state actor. Non-state actor. Aktor non-negara yang bisa berunding dengan negara itu sesuatu itu dalam hubungan internasional. Karena biasanya negara berdaulat dengan negara berdaulat. Nah, dan ini membuat si Netanyahu itu agak tersisihkan. Karena biasanya perundingan itu untuk Sandra itu selalu harus lewat Israel. Tapi untuk si Alexander Edan ini langsung oleh si Trump ini dengan Hamas. Ya, seperti Donald Trump bilang, lu ke pinggir dulu. Ya, pinggir dulu ini. Abang mau langsung ini. Jadi ini permainan politik yang canggih di antara aktor-aktor ini dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dan Qatar berperan di sini. Iya, dan Qatar berperan, Qatar dan Mesir berperan tadi. Dan memang si Alexander itu akhirnya bebas gitu. Sebelum Trump ke Timur Tengah. Jadi ini kan untuk mengambil hati si Trump
dan juga mungkin tuh untuk melancarkan deal-deal bisnis itu. Nah, Qatar sendiri, Prof, konsesi apa kira-kira yang akan didapatkan oleh Qatar? Karena dia sudah punya banyak tabungan peran Ya, di sini. secara tradisional perlindungan Amerika itu penting kan? Oke. Nah, karena ke depan saya duga monarki-monarki ini Di Timur juga Tengah ini. punya agenda kan. Kita misalnya Arab Saudi kan dia punya agenda untuk visi 2030 dulu. Iya. Oke. Secara ekonomi itu harus aman. Dan untuk aman ekonomi ini politik juga harus stabil ya. Keamanan dia juga harus stabil. Juga itu survival dari rejim itu juga harus terjamin. Karena itu tidak main-main ini. Dan dia butuh Amerika untuk itu. Dan dia butuh Amerika. Tapi sebetulnya saling menguntungkan. Berarti Abraham Accord bisa masuk dong? Abraham Accord bisa loh. Belum lagi kalau kita bicara sekarang si Trump beri juga membebaskan Syria dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan selama ini. Padahal pemimpin Syria itu dulunya dikasih hadiah 110 juta dolar untuk perang ini. Jadi perubahannya itu begitu cepat kan? Begitu cepat untuk mendapatkan suatu kesempatan agenda Trump yang saya bilang tadi menstrukturkan kembali arsitektur keamanan regional untuk sesuai dengan maunya Trump. Saya duga itu sih. Oke. Nah, Bang Don, sebentar saya balik ke Prof Koni dulu. Mungkinkah Prof Koni dalam situasi Abang Trump ini lagi mesra dengan Timur Tengah, kemudian Netanyahu minggir dulu, akan ada manuver-manuver yang unpredictable dari Israel, khusus Netanyahu, untuk ingin istilahnya menunjukkan juga, oh, oke, you are the boss, tapi saya juga bos. Saya juga bos gitu. Prof Koni gimana? Tapi kayaknya walaupun ada itu kelihatan akan agak berat ya. Netanyahu akan menurut saya ya Israel akan lebih memilih mungkin playing low lah. Karena bagaimanapun ya pertama juga dia mungkin bisa ngukur ini orang rada-rada gitu kan. Rada berani ya kan. Misalnya Frank Lowenstein, dia mantan utusan Timur Tengah ya kan. Di era Presiden Obama ya kalau nggak salah. Dia kan bilang sebenarnya waktu Netanyahu itu mendorong atau meyakini Trump itu akan menang, dia yakin banget lah ini cek kosong tangan gue deh. Gue bisa ngadain agenda apapun pokoknya pasti Trump itu akan ikut. Kan kira-kira begitu. Ternyata tidak. Trump punya agenda sendiri ya kan. Dan bagaimana misalnya pencabutan pembatasan senjata pengiriman ke Israel ya kan, kemudian mendukung perang genocide di Gaza. Tapi sekali lagi akhirnya berbeda dengan jalur yang dari Netanyahu gitu. Belum lagi kalau kita bicara Iran ya. Ya kan? Kira-kira Iran yang sedang akibat sanksi Amerika yang kemudian dia banyak jaringan proksi regional juga terdampak, dan itu juga bagaimana Netanyahu mungkin melihatnya ini adalah momentum penting nih buat melakukan serangan ke fasilitas nuklir kan. Tapi enggak dong, Trump sekali lagi dia nggak mau ambil jalur itu, dia memilih mendorong pendekatan diplomatik. Jadi menurut saya Netanyahu susah untuk mencoba menguber alesi. Cukup susah untuk mengibur alesi. Jadi bisa bahasa Indonesia itu diibur alesi. Oke. Ya, saya kembali ke Prof Alex dulu. Prof Alex, apa yang dilakukan Trump? Ada keuntungan politik nggak untuk dalam negeri dia? Keuntungan jelas sekali kalau misalnya bukan bisnisnya nih ya, politiknya. Ya, kepentingan politik untuk dia adalah ekonomi. Nah, karena dia dijanjikan waktu kampanye kan, buka lapangan kerja, kamu dapat income kembali, dan bisnis-bisnis besar ini dan melibatkan juga pebisnis-pebisnis yang dibawa oleh Trump ke Timur Tengah ini nanti akan membuka lapangan kerja yang nantinya itu yang saya bilang tadi ada pemilu legislatif di November tahun depan. Dia harus dari sekarang menciptakan situasi bahwa dia penuhi janji kampanyenya si Trump ini. Saya kira dan ini adalah kaitannya dengan ke dalam negeri itu tadi. Saya kira itu yang membuat dia juga jadi akomodatif terhadap Cina kan. Karena tarif itu juga membuat konsumsi dalam negerinya juga atau domestik juga mencekik mereka. Dia tidak bisa biarkan situasi penuh ketidakpastian ini terlalu lama. Karena lama-lama nanti waduh bisa repot ya. Janjinya tidak terpenuhi. Masalahnya gini Bang Don, dia sama Israel dia bisa bilang I am the boss, tapi sama Xi Jinping agak susah. Beda cara kan. Sekarang mereka sudah sejajar. Iya. Makanya menarik ya lihat manuver Donald Trump
yang sebegitu cepatnya. Iya, semua itu ada konteks globalnya Pak Don, ada konteks regional, ada konteks nasionalnya juga yang seperti dengan Pak Doni tadi. Jadi ini semua terkait satu dengan yang lain dan penuh perhitungan strategis dari semua aktor yang terlibat di dalam pertemuan di Timur Tengah itu. Oke. Menarik. Coba saya mau tarik ke soal perdamaian di Timur Tengah atau kita bicara tentang Gaza ya kan yang sekarang kan seharusnya sudah masuk tahap kedua ya Prof Koni ya. Ini tahap selanjutnya gencatan senjata gitu kan. Nah, masih ada nggak sih sebenarnya fokusnya Trump atau Amerika untuk berada di garda depan soal perdamaian dan gencatan senjata di Gaza di Timur Tengah ini Prof Koni? Aku kira sih sebenarnya itu masih ada ya, tapi dengan melihat perkembangan Netanyahu yang menurut Trump mungkin terlalu keras kepala gitu kan, terlalu berdekatan, terlalu berani, itu juga yang mungkin membuat Amerika berpikir ulang gitu. Yang tadi saya sampaikan, apakah jadi frustasi dan juga upset gitu. Tapi yang paling penting mungkin Amerika itu sedang berusaha, oke deh, kalau lu ngotot banget nih ya, begini, ini aku akan makin kehilangan peran kan di Timur Tengah, ya dong. Betul. Sementara kan selama ini Amerika sangat senang memainkan peran seolah-olah mediator, seolah-olah di tanda kutip ya kan, seolah-olah perdamaian, polisi dunia. Nah, cap-cap seperti itu kan harus dijaga oleh Amerika Serikat. Nah, mungkin karena Netanyahu keras kepala ini dan Trump kemudian memikirkan cara-cara lain. Yang tadi kan kita udah hubungin nanti bagaimana dia ke Houthi, bagaimana dia perlakuannya kepada mungkin juga ke Zelensky, kepada Rusia. Itu membuat bagaimanapun Netanyahu itu akan berhitung sama seperti tadi penasihat Obama juga melihat, wah Netanyahu mesti kaget nih karena ternyata Trump tidak segampang itu diatur atau dimainkan kartunya. Oke. Kita break dulu Don. Sangat menarik ini. Baik, Prof Koni, Prof Alex, kita ngopi dulu dan ngeteh. Tapi tadi saya sempat tanya Prof Alex, senangnya kopi. Apalagi kampung beliau ini kopinya beda ya, Prof Alex ya? Kampung Teh kita juga itu oke. kopi asli. Kopi asli. Dan itu kalau kita sudah minum kopi dari kampung saya, susah kita minum kopi orang. Oh, kalau saya dalam hal ini berbeda dengan Bang Don, saya lebih mendukung Prof Koni. Kalau ditanya apa, saya cari vodka aja. Tapi asli dari Rusia ya. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Donkes segera kembali sesaat lagi. ntvnews.id